Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Donghua Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om 90-an yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini, admin akan coba bahas tentang salah satu kabar baik yang kita dapatkan di hari Minggu ini, yaitu perilisan dua buah trailer dengan masa penayangannya. Dengan dirilisnya dua buah trailer dari Preview Battle to the Heaven The Origin dan juga Battle to the Heaven Neon Fun, dan juga tanggal perilisannya, ini yang paling penting ya. Tapi sebelumnya Bin ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang masih mampir di channel ini dan menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini tetap berkaya di dunia per-YouTubean. Sehingga dengan dukungan kalian ini, channel admin di Donghua Animation ini masih bisa berkembang dan akan terus memberikan informasi menarik seputar dengan trilogi Battle to the Heaven dan juga Donghua-Donghua menarik lainnya. Oke, sebelum kita masuk bahasan, mari kita dengarkan intronya dulu. Pada hari Minggu jam 10 tadi pagi, admin mendapatkan informasi bahwa Battle to the Heaven Neon Fun akhirnya akan dirilis juga. Dan sebelumnya admin dapat kesalahpahaman ya. Tadinya admin mau buat di tanggal 17 Juli kemarin. Tapi setelah kembali dilihat dari flashback Weibo resminya, ternyata akan dirilis di tanggal 31 Juli. Dan memang yang akan ditampilkan pertama adalah bab The Origin. Nah, inilah trailer yang kita dapatkan ya. 我的儿子我知道，他是11岁便能升到斗者的天才。4年之后，我会找你。 Nah, dari trailer tersebut kita bisa saksikan bahwa The Origin memang dibuat sebagaimana dibuatkan kisah sebagai kisah original ya, kisah original yang dibuat oleh studio Magic Digital Motion dengan mengambil latar dari novelnya. Di mana di sini menceritakan tentang awal mula Xiaoyan bertemu dengan Yellow. Kita lihat di awal trailer diperlihatkan bahwa Xiaoyan yang sedang melatih kultivasinya dan tidak bisa menyatukan Douqi di dalam tubuhnya. Padahal dia yakin bahwa kultivasinya sudah semakin cepat, tapi ketika akan dikumpulkan masih saja menghilang secara misterius. Dilihat di halaman selanjutnya, Xiaoyan berada di sebuah pegunungan atau perbukitan ya. Mungkin kalau dari segi cerita ini Xiaoyan berada di pemakaman ibunya, tapi tidak tahu nanti di animasinya ini akan seperti apa. Di sini Xiaoyan sedang merenung. Karena sebelumnya, jika kita lihat flashback dari kisah sebelumnya, ini adalah saat dimana Xiaoyan pergi setelah menyatakan perceraian dengan Alan Yaran. Tentu saja dari sini, ketika dia membuat perjanjian 3 tahun, dia belum tahu bagaimana caranya dia mengembalikan kekuatannya. Makanya setelah itu dia pergi dan dia pergi ke perbukitan. Nah, di sanalah dia nanti akan bertemu dengan Yellow ya. Di scene selanjutnya di trailer tersebut diperlihatkan ada orang dengan fitur berjenggot ya. Kita belum tahu ini siapa. Tapi di sini diperlihatkan bahwa ini berhubungan dengan keluarga di kota Wutan. Kita ketahui bahwa di kota Wutan ada beberapa saingan dari keluarga Xiao. Di antaranya adalah keluarga Jellybe dan juga keluarga Obapa. Nah, ini kemungkinan dari Jellybe ya. Dan di sini juga diperlihatkan seorang alkemis mesum ya, yang kita ketahui bersama bahwa alkemis mesum ini adalah anak buah dari Jellybe yang suka mengambil garis-garis cantik sebagai bayaran dari pembuatan pil di keluarga Jellybe. Dan selanjutnya di sini ada scene juga 3 orang yang datang ke keluarga Shaw. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada 3 orang. Kemungkinan ini adalah Jellybe dengan Obapa ya, dilihat dari fitur gambar seperti tergambar di sini. Lalu selanjutnya ada scene di mana ini adalah cincin penyimpanan Xiaoyan, di mana di sini pertama kali Yellow muncul. Diperlihatkan di sini masih di perbukitan yang sama, di tempat perenungan Xiaoyan tadi.
Di sinilah Yellow kembali menunjukkan wajahnya dan berkenalan dengan Xiaoyan. Tentu saja di awal pertemuan Xiaoyan sangat marah ketika mengetahui bahwa kekuatannya selama 3 tahun ini diserap oleh Yellow. Itulah sebabnya dia menjadi seorang yang sangat diremehkan di klannya sendiri. Makanya dia tidak serta-merta menerima Yellow sebagai seseorang yang sangat hebat pada saat itu. Tapi di sini Yellow memberikan penawaran agar dia bisa mengembalikan kekuatannya selama 3 tahun dan bahkan bisa mengalahkan Nalan Yaran yang merupakan salah satu kandidat ketua di sekte Yunlan. Tentu saja mendengar pernyataan ini, Xiaoyan menyadari bahwa dengan kekuatannya sendiri dia tidak akan mampu untuk melawan Nalan Yaran dalam jangka waktu pendek, yaitu selama 3 tahun. Makanya dia menerima persyaratan apapun dari Yellow. Dan disinilah dia mulai membuat pengobatan untuk dirinya sendiri dengan membuat pil pengumpul energi Qi yang bisa menerobos kekuatan atau menerobos kemacetan selama kultivasi. Nah, di sini selanjutnya di scene dimana Xiaoyan mengakui Yellow sebagai gurunya. Di scene selanjutnya diperlihatkan bahwa Alchemist Mushroom yang merupakan anak buah dari Jollibee ini, dia akhirnya muncul ya dan berhadapan dengan Xiaoyan. Ini adalah scene dimana kalau di season pertama kalian lihat mereka bertarung di pasar klan Xiao ya. Inilah saat-saat dimana Xiaoyan menunjukkan kekuatannya yang sudah sedikit meningkat. Tapi di sini diperlihatkan tangannya mempunyai warna putih. Maka bisa dipastikan bahwa kekuatan energi Qi putih atau api putih ini adalah milik Yellow. Jadi kemungkinan di versi The Origin ini Yellow memang muncul untuk membantu Xiaoyan bertarung dengan alchemist tersebut, karena memang dari segi kekuatan tentu saja Xiaoyan tidak bisa mengalahkan alchemist tersebut. Nah selanjutnya ketika Xiaoyan berlatih, ada orang yang ingin menyerang Xiaoyan. Dilihat dari penyerangan tersebut dengan pakaian berwarna fitur kuning, sebelumnya Amin menyatakan bahwa ini kemungkinan adalah Xiaoning, yaitu sepupu dari Xiaoyan. Tapi dilihat dari pakaiannya kembali, kemungkinan ini juga adalah anak buah dari Jollibee ya, atau bapak yang ingin menyerang Xiaoyan. Oke, kita lanjut. Di scene selanjutnya ialah scene di mana Xiaoyan diperlihatkan. Scene di mana diperlihatkan Sun Er dengan versi fullnya ya, meskipun masih setengah badan, tapi di sini bisa diperlihatkan fitur dari wajah Sun Er di episode Origin ini. Kemungkinan memang tidak terlalu banyak perubahan dari sistem Nian Fan-nya nanti, bahwa permodelan Sun Er masih memakai yang ini. Cukup manis untuk perawakan wanita di usia 15 tahun, karena ini adalah masa dimana Xiaoyan sebelum memasuki usia kedewasaannya, berarti usia 15 atau 14 tahun. Selanjutnya adalah scene dimana Xiaoyan bisa mengumpulkan kekuatannya. Nah ini adalah penerobosan secara tidak sengaja. Ini memang pernah dituliskan di dalam seri novelnya bahwa ini penerobosan yang sangat lucu, dimana Xiaoyan menerobos kekuatan menjadi seorang doze ketika dia tidur. Tapi sebetulnya ini dibantu oleh Xiao Sun Er juga ya, dimana di sini diperlihatkan kekuatan kuning di sekitarnya. Ini adalah kekuatan dari klan Gu ya. Ini dibantu oleh Xiao Sun Er. Selanjutnya ialah scene dimana Sun Er berada di jendela. Nah ini jendela ini memang sejak awal nih, karena ini berhubungan dengan perseteruan antara keluarga Xiao dengan keluarga Jollibee dan juga alchemist mushroom tersebut. Ini adalah scene di mana Sun Er membunuh alchemist mushroom tersebut. Ya, ini diperlihatkan bahwa Sun Er menampilkan kekuatannya dengan api kuning. Memang masih jadi pertanyaan, api kuning ini apakah juga api surgawi yang dibawa dari klan Gu, yaitu api surgawi Kaisar Emas, atau ini memang Qi khusus yang dimiliki oleh Xiao Sun Er. Kalaupun ini api surgawi, tentunya Yellow sudah mengetahui dari awal, tapi sepertinya ini memang bukan api surgawi, tapi kekuatan dari klan Gu ya, yang bisa meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan dalam waktu sementara. Ya, kurang lebih kekuatannya hampir sama dengan kekuatan perubahan 3 api langit misterius yang dimiliki Xiaoyan di episode spesial perjanjian 3 tahun kemarin ya, ketika melarikan diri dari kejaran sekte Yunlan. Oke, scene selanjutnya ialah scene di mana masa lalu Yellow diceritakan. Di sini Yellow memang sedang bertarung dengan sosok figur berwarna hitam dengan tulang seperti laba-laba di belakangnya yang diperkirakan Amin mirip dengan Tangsan ya.
Dan kemungkinan ini memang dari Hall of Soul. Kemungkinan ini adalah pengejaran pertama, atau scene pertama yang diperlihatkan dari flashback cerita Yellow ya, yaitu ketika Yellow melarikan diri dan dikejar oleh Hall of Soul. Nah, di sini kita nanti akan diperlihatkan bagaimana Yellow bertarung dengan sosok ini. Kemungkinan besar sosok ini adalah Mugu ya. Oke, scene selanjutnya ialah pertarungan antara ayah Xiaoyan, yaitu Xiaozan, yang sedang bertarung dengan seseorang yang berfitur jenggot dengan wajah tegas. Yang memang diperkirakan dari awal ini adalah Jollibee. Jadi Xiaozan ini bertarung dengan Jollibee. Pertarungan ini diceritakan dalam kisahnya ialah pertemuan antara Xiaoyan dengan anak dari Jollibee, dan diakhiri dengan pertemuan antara Xiaoyan dengan Jollibee ya. Memang di segi kekuatan memang Jollibee lebih kuat dari Xiaozan, meskipun mereka berdua memang berada di ringkat Dadaoshi juga. Scene selanjutnya ialah masih pertarungan antara Yellow dengan Mugu. Di sini diperlihatkan juga scene di mana ternyata pertarungan ini adalah pertarungan tiga pihak bersama Han Feng juga. Di sini pertama kali Han Feng ditampilkan ya. Han Feng di sini memegang pedang. Sepertinya dia sedang ikut bertarung dengan Yellow melawan Mugu. Tapi dalam segi cerita memang ini adalah settingan, di mana sebetulnya Han Feng ini hanya berpura-pura membantu Yellow untuk melawan Mugu. Bisa diperlihatkan bahwa Yellow menahan serangan dari Mugu agar tidak mengenai Han Feng. Tapi ya bisa kita baca dari segi ceritanya, ketika Yellow menahan serangan maka Han Feng menusuknya dari belakang. Itulah saat-saat dimana Yellow kehilangan tubuhnya. Nah, diperlihatkan di sini juga ada scene di mana Xiaozan juga menahan serangan yang diarahkan kepada Xiaoyan, sebagaimana Yellow menahan serangan yang dilepaskan kepada Han Feng. Ya, di sini ada kesamaan. Mungkin scene ini sengaja dibuat di mana Xiaozan dan Yellow pada saat ini berposisi sebagai ayah yang sama. Jadi Xiaoyan sudah menganggap Yellow sebagai ayahnya. Tapi perbedaannya tentu saja dalam kisah The Origin ini, Yellow mengalami pengkhianatan dari muridnya sendiri yang sudah dianggapnya sebagai anak. Ya, memang mungkin ini kisah yang cukup menyedihkan jika kita lihat bagaimana Yellow yang sudah baik hati merawat dan membimbing Han Feng menjadi orang yang kuat, tetapi malah dikhianati oleh muridnya sendiri. Ya, itulah teman-teman sekilas gambaran dari trailer The Origin yang akan ditayangkan pada tanggal 17 Juli ya. Dimana nanti ini akan disusul dengan episode Nian Fan, karena jika kita hitung penayangan dari Battle to the Heaven The Origin dari tanggal 17 Juli ini hanya ada 3 episode. Kemungkinan di awal penayangan akan dirilis 2 episode secara bersamaan ya. Karena kita lihat dari jam tayangnya 17 Juli sampai tanggal 31 Juli itu ada sekitar 3 minggu, dan perilisan dari episode awal Nian Fan adalah tanggal 31 Juli. Jadi kemungkinan The Origin dibuat menjadi 2 minggu ya. Di minggu pertama mungkin 2 episode, dan minggu kedua di tanggal ke-24 akan dirilis Origin episode keduanya atau episode terakhirnya, dan nanti langsung akan disambung dengan episode Nian Fan pertama. Oke teman-teman, itulah ulasan singkat dari preview trailer The Origin yang dirilis di hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang menanti-nantikan masa perilisan. Dan memang penantian kita tidak sia-sia ya. Di tanggal 17 nanti kita akan bertemu dengan Battle to the Heaven The Origin yang akan disambung dengan Battle to the Heaven The Nian Fan. Selanjutnya di episode lain admin akan coba bahas trailer terbaru dari Nian Fan ya. Jadi di episode ini kita bahas The Origin dulu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kita akan lanjut di video selanjutnya membahas tentang trailer terbaru The Tutup to the Heaven The Nian Fan-nya ya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 黄阶2班，萧炎。从今天起，一马将会络绎不绝。今天若是你们能够安然无恙地走下擂台，我萧炎从此不再踏进迦南学院半步。实现
就乖乖交出货能，否则一会儿你们就只能爬着进内院了。远路新年的本体。要让你在内院你死定！就让本王送你上路。云岚宗萧家血债，要你们百力偿还。不管面前骇浪滔天，我们一起闯。